you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi, di mana bentuk akun disajikan dalam bentuk akun T, karena bentuknya itu mirip dengan huruf T. Seperti yang kita ketahui ya, seperti yang terdapat dalam gambar, yang di sisi kiri itu disebut dengan debit, dan di sisi kanan disebut dengan kredit. Mencatat transaksi dalam akun harus mengikuti aturan tertentu. Sebagai contoh, kenaikan aset dicatat di sebelah debit atau di sisi kiri dari sebuah akun. Sama halnya, yaitu penurunan aset dicatat di sebelah kredit atau di sisi kanan sebuah akun. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Yang pertama yaitu akun laporan posisi keuangan. Untuk membuat akun laporan posisi keuangan, kita menggunakan rumus aset atau akun aset sama dengan liabilitas atau akun liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik atau akun modal pemilik. Pada bagian aset atau akun aset terdapat dua sisi. Yang di sebelah kiri yaitu sisi debit dan di sebelah kanan adalah kredit. Debit digunakan untuk kenaikan yang ditandai dengan lambang positif. Sedangkan di sisi kanan yaitu kredit digunakan untuk penurunan yang ditandai dengan lambang negatif. Sedangkan pada liabilitas atau akun liabilitas juga terdapat dua sisi, yang mana di sisi kiri itu terdapat debit dan di sisi kanan itu adalah kredit. Pada akun liabilitas, debit digunakan untuk penurunan yang dimana ditandai dengan lambang negatif. Sedangkan di sisi kanannya yaitu kredit yang digunakan untuk kenaikan yang ditandai dengan lambang positif. Selanjutnya yaitu ekuitas pemilik atau akun modal pemilik, yaitu terdapat dua sisi juga, di mana di sisi kiri ada debit dan di sisi kanan yaitu kredit. Di sisi kiri, debit digunakan untuk penurunan yang ditandai dengan lambang negatif. Sedangkan di sisi kanan yaitu kredit, yaitu untuk kenaikan yang ditandai dengan lambang positif. Yang kedua yaitu akun laporan laba rugi. Dalam akun laporan laba rugi yaitu terdapat akun pendapatan dan akun beban. Dalam akun pendapatan, di sisi kiri yaitu debit yang digunakan untuk penurunan yang ditandai dengan lambang negatif, dan di sisi kanan yaitu kredit yang digunakan untuk kenaikan dengan ditandai dengan lambang positif. Yang kedua yaitu akun beban. Akun beban di sisi kiri debit yang digunakan untuk kenaikan yang ditandai dengan lambang positif, dan di sisi kanan yaitu kredit yang digunakan untuk penurunan yang ditandai dengan lambang negatif. Yang ketiga yaitu akun prive. Akun prive juga terdapat dua sisi, yang mana sisi kiri yaitu debit yang digunakan untuk kenaikan yang ditandai dengan lambang positif, dan di sebelah kanan yaitu kredit untuk penurunan yang ditandai dengan lambang negatif. Dari akun ayat jurnal dapat kita lihat beberapa istilah transaksi yang umum. Yang pertama yaitu menerima kas untuk jasa yang diberikan, maka kas berada di sisi debit dan pendapatan jasa berada di sisi kredit. Yang kedua yaitu jasa diberikan secara kredit. Jadi piutang usaha berada di sisi debit dan pendapatan jasa berada di sisi kredit. Yang ketiga yaitu menerima kas dari piutang, maka kas berada di sisi debit dan piutang usaha berada di sisi kredit. Yang keempat yaitu pembelian kredit, maka akun aset berada di sisi debit dan utang usaha berada di sisi kredit. Yang kelima yaitu pembayaran utang, maka di utang usaha berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Yang keenam yaitu pembayaran kas, maka akun aset atau beban berada di sisi
debit, dan kas berada di sisi kredit. Yang ketujuh yaitu investasi pemilik. Maka kas atau aset berada di sisi debit dan modal berada di sisi kredit. Yang ke-8 yaitu penarikan pemilik, yang mana prive berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Selanjutnya yaitu penjurnalan, di mana jurnal berfungsi sebagai catatan ketika transaksi terjadi dan dicatat. Contohnya yaitu transaksi Solusinet selama bulan November. Yang pertama yaitu transaksi A, yaitu tanggal 1 November, yaitu Cinta Cita menyetorkan uang sebesar 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Yang mana analisisnya yaitu transaksi ini meningkatkan akun sebuah aset dan meningkatkan akun modal pemilik. Transaksi ini dicatat dalam jurnal sebagai kenaikan atau debit akun kas dan kenaikan atau kredit akun modal Cinta Cita. Yang mana transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Seperti yang terdapat dalam gambar, langkah pertama yaitu tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal. Yang langkah kedua, nama akun yang didebit ditulis pada batas kiri di bawah kolom deskripsi, dan jumlah yang didebit dimasukkan ke kolom debit. Langkah yang ketiga yaitu nama akun yang dikredit ditulis di bawahnya agar menjorok ke kanan. Jumlah yang dikredit dimasukkan ke kolom kredit. Langkah keempat, penjelasan ringkas bisa dimasukkan di bawah akun yang dikredit. Pada langkah 5 yaitu kolom ref post atau referensi posting dibiarkan kosong ketika jurnal dicatat pertama kali. Kolom ini digunakan kemudian ketika jumlah ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Contoh yang kedua yaitu pada tanggal 5 November, yaitu Solusinet membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Maka pencatatan transaksi ini pada jurnal yaitu tanah mengalami kenaikan sebesar 20 juta yang mana diletakkan pada sisi debit, dan akun kas diletakkan di sisi kredit karena ia mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 10 November di mana Solusinet membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar Rp1.350.000. Transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun liabilitas, di mana pencatatan jurnalnya yaitu pada akun bahan habis pakai mengalami kenaikan yang terletak di sisi debit sebesar 1.350.000, dan pada akun utang usaha mengalami kenaikan yang terletak pada sisi kredit sebesar 1.350.000. Selanjutnya yaitu pemindah bukukan ayat jurnal ke dalam akun. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal. Secara periodik, ayat jurnal dimasukkan ke akun yang sesuai dengan buku besar. Proses pemindahan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut dengan pemindah bukukan atau posting. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan singkat yaitu posting. Sebagai contohnya kita ambil transaksi Solusinet selama bulan Desember, yang mana pada transaksi tanggal 1 Desember Solusinet membayar premi sebesar 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap kerugian, pencurian, dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Analisis untuk transaksi tanggal 1 Desember ini adalah kas adalah pelindung asuransi untuk jangka waktu 12 bulan. Aset asuransi dibayar di muka meningkat di sisi debit sebesar 2.400.000 dan aset kas menurun di sisi kredit sebesar 2.400.000. Nah, untuk pemindah bukukan transaksi pada tanggal 1 Desember ini, kita menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut. Yang mana langkah pertama, tanggal transaksi yaitu tanggal 1 Desember dimasukkan ke dalam kolom tanggal pada asuransi dibayar di muka. Langkah yang kedua, jumlah 2.400.000 dimasukkan ke dalam kolom debit pada asuransi dibayar di muka. Langkah ketiga, nomor halaman jurnal dimasukkan ke dalam kolom referensi posting atau ref post pada asuransi dibayar di muka. Dan langkah yang keempat yaitu nomor akun dimasukkan ke dalam kolom referensi posting atau ref post pada jurnal. Selanjutnya kita lihat jurnal untuk pendapatan jasa. Sebagai contohnya kita lihat transaksi pada tanggal 20 Desember yang mana Solusinet membayar 900.000 kepada PT Tunas Jaya dari utang sebesar 1.800.000. Dapat kita lihat dari ayat jurnal berikut, maka akun liabilitas utang usaha mengalami penurunan di debit sebesar 900.000 dan kas juga mengalami penurunan di sisi kredit sebesar 900.000. Selanjutnya kita lihat transaksi pada tanggal 21 Desember yang mana Solusinet menerima pelunasan piutang sebesar 650.000 dari pelanggan. Nah, analisisnya yaitu ketika pelanggan membayar tagihan atas jasa yang telah diterimanya, maka jumlah suatu aset naik dan jumlah aset lainnya turun. Jadi ayat jurnal dapat kita lihat dari ayat jurnal yaitu kas berada di sisi debit sebesar 650.000 dan piutang usaha berada di sisi kredit sebesar 650.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 23 Desember yang mana Solusinet membayar 1.450.000 untuk membeli bahan habis pakai. Yang mana analisisnya yaitu akun aset bahan habis pakai naik di sisi debit sebesar 1.450.000 rupiah dan akun aset kas mengalami penurunan di sisi kredit sebesar 1.450.000 dimana dapat kita lihat dari ayat jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 27 Desember yang mana Solusinet membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar 1.200.000 untuk gaji atau upah selama 2 minggu. Yang mana dari ayat jurnalnya dapat kita lihat bahwa beban upah mengalami peningkatan di sisi debit sebesar 1.200.000 dan kas mengalami penurunan di sisi kredit sebesar 1.200.000. Transaksi pada tanggal 31 Desember yang mana Solusinet membayar tagihan telepon bulanan sebesar 310.000 rupiah yang mana dapat kita lihat dari ayat jurnalnya yaitu akun beban utilitas berada di sisi debit yaitu sebesar 310.000 rupiah dan di sisi kredit kas mengalami penurunan sebesar 310.000. Selanjutnya itu masih transaksi tanggal 31 Desember yaitu Solusinet membayar tagihan listrik bulanan sebesar 225.000 yang mana dari jurnalnya dapat kita lihat bahwa akun beban utilitas berada di sisi debit sebesar 225.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 225.000. Selanjutnya masih pada transaksi tanggal 31 Desember, Solusinet menerima
2.870.000 untuk pendapatan setengah bulan kedua, yang mana dari air jurnalnya dapat kita lihat bahwa kas mengalami kenaikan di sisi debit sebesar 2.870.000 dan akun pendapatan jasa naik di sisi kredit sebesar 2.870.000. Masih pada transaksi tanggal 31 Desember, yang mana pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua di Desember adalah 1.120.000. Dari air jurnalnya dapat kita lihat bahwa piutang usaha mengalami kenaikan di sisi debit sebesar 1.120.000 dan pendapatan jasa mengalami kenaikan di sisi kredit sebesar 1.120.000. Transaksi selanjutnya yaitu masih pada tanggal 1 Desember, yaitu Cinta Cita menarik uang tunai sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Nah, dari air jurnalnya dapat kita lihat bahwa akun prive mengalami kenaikan di sisi debit sebesar 2 juta rupiah dan akun kas perusahaan mengalami penurunan yang berada di sisi kredit sebesar 2 juta. يا ربنا عفو عنا يا